Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video jadwal FIFA Matchday Timnas Senior menyesuaikan dengan jadwal kualifikasi Piala AFC U23. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Jadwal kita nanti September yang lumayan hektik. Jadi di waktu yang hampir bersamaan di international break, di mana international break itu akan berlangsung dari tanggal 1 September sampai tanggal 9 September. Akan berlangsung dua event yang sangat penting buat tim nasional kita, baik yang senior maupun juga yang U23. Yang senior seperti yang kalian semua tahu, kita akan dijadwalkan menghadapi Kuwait dan Lebanon di Gelora Bung Tomo, dan di antaranya itu pula tanggal 3, tanggal 6 dan tanggal 9 tim nasional atau Garuda U23 akan menghadapi Laos, Makau dan juga Korea Selatan dalam 3 pertandingan yang sangat menentukan dalam upaya kita untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 tahun depan. Ya, ini yang menjadi bahasan gua kali ini teman-teman semua. Pertama tentu saja venue pertandingan. Kita semua tahu kita akan bermain di Surabaya di Gelora Bung Tomo untuk yang senior, sementara yang U23 itu akan mengambil tempat di Sidoarjo. Ya, ini nggak terlalu jauh lah seperti itu ya. Jadi Sidoarjo ini tempat Bandara Juanda. Nah, jadi nanti di saat yang bersamaan dalam waktu 9 hari itu nanti akan ada 5 pertandingan teman-teman semua. Nah, beberapa kendala itu adalah PSSI ini sedang bingung untuk mengatur jadwal bagaimana supaya irisannya ini bisa pas. Karena dibilang pentingan mana ya, dua-duanya penting. Tapi pada akhirnya kalau harus milih salah satu, maka ya prioritasnya menurut gua adalah AFC U23. Ya, walaupun terdengar kesannya menyampingkan tim nasional senior, tapi faktanya kalau kita lihat dari segi situasi di lapangan, ya ini sangat fatal kalau sampai kita nggak lolos ke putaran final Piala Asia U23 musim depan ya, karena ini akan selalu dikaitkan dengan keberhasilan era sebelumnya, era Sintayong, di mana kita saat itu berhasil bahkan melaju ke semifinal. Ini adalah fakta yang mungkin agak sungkan untuk diungkapkan, tapi gue tahu betul apa yang ada di benak federasi, dan gue rasa juga kita sepakat ya. Maksudnya tim nasional pun gak ada masalah, kita tetap serius dengan pemain yang ada, tapi U23 juga ya difokuskan juga. Nah, yang jadi masalah nih ada irisan di tengah yang bisa gak dimain di dua-duanya. Itu 4 pemain, Ivar Jenner, Justin Hubner, kemudian Rafael Struijk, dan juga Marcelino Ferdinand. 4 pemain ini masuk kategori U23 dan tentunya dibutuhkan di dua event ini, baik di senior ya, walaupun ini pemanasan non Kuwait dan Lebanon, maupun juga untuk Garuda U23 dalam upaya kita untuk mengulangi sukses dua edisi berturut-turut untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23. Nah, kemudian ngaturnya gimana? Nah, dari informasi yang gue dengar, PSSI mencoba untuk mengatur jadwal supaya pertandingan lawan Kuwait dan Lebanon di tim nasional senior itu bisa berlangsung di antaranya. Karena kalau kita lihat untuk U23 sendiri sudah jelas, tanggal 3 kita akan menghadapi Laos. Dengan segala hormat ya, lawan Laos gue rasa kita bisa mengatasi dengan tim nasional U23 kita. Selang 3 hari, tanggal 6 kita akan menghadapi Makau di tempat yang sama. Dan terakhir, nah ini yang sangat menentukan nih, tanggal 9 September kita akan meladeni Korea Selatan, ya, tim yang kita tahu cukup kuat dan mungkin boleh dikatakan 3 besar di Asia ya, bersama Jepang dan juga Arab Saudi. Nah, tentunya 4 pemain ini menjadi isu, mainnya di mana, kemudian juga tanggal untuk tim nasional senior itu kita mainnya tanggal berapa. Seperti yang gue katakan di awal, untuk international break itu periodnya adalah 1 sampai 9. Nah, apakah kita main tanggal 1? Mungkin enggak juga, karena terlalu mepet nanti sama pemain-pemain, terutama pemain diaspora kita. Kalau pemain Super League atau Liga 1 dulu ya, itu kan gampang, tinggal tarik rem tangan, tinggal Pak Ketum tinggal bilang ke Pak Ferry Paulus, tolong Pak ya, jadwalnya dikendorkan atau seperti apa, itu bisa. Tapi kalau nggak mungkin kita merintahin Eredivisie atau Championship atau whatever lah, atau mungkin MLS untuk mengatur jadwalnya ya, nggak mungkin gitu. Jadi kita harus menyesuaikan juga. Jadi prediksi gua
kita ini akan main kemungkinan besar di kisaran tanggal 4 mungkin untuk pertandingan pertama. Mungkin lawan Kuwait dulu ya, lawan 4. Lalu kemudian tanggal 7 5, 6, 7 selang 3 hari baru kita menghadapi Libanon. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kelang-kelang apa ya bahasa Indonesianya? Di antaranya. Jadi di antara tanggal 3, tanggal 6, tanggal 9 itu adalah AFC U23 qualifiers. Di antara itulah nanti tim nasional senior akan main. Nah, mungkin yang saat ini kenapa? Nah, ini juga menjadi alasan kenapa jadwal pertandingan detail dengan jamnya untuk senior belum keluar. Karena kalau yang U23 seperti yang gue katakan tadi sudah keluar, sudah firm. Karena apa? Itu tadi mencoba untuk mensinkronkan dengan U23 supaya bisa kompromis nih, seperti itu terkait dengan 4 pemain tadi. Dan tentunya kalau ini mau agak sedikit apa ya, oportunis gitu ya. 4 pemain tadi itu bisa dimainkan nanti di pertandingan pertama. Ya mungkin anggaplah mungkin kita main tanggal 2 atau tanggal 4 lawan Kuwait. Mungkin bisa aja tuh Marcelino Ferdinand terutama dengan Justin Hapner dan juga Ivar Jenner atau Rafael Struijk bisa aja dia main di pertandingan pertama di senior lawan Kuwait. Nah baru nanti dia bergabung bermain membantu pasukan Gareth Vandenberg di pertandingan penentu terakhir tanggal 9 September lawan Korea Selatan. Tapi masalahnya secara teknis apakah dimungkinkan? Karena pendaftarannya kan ini sedikit berbeda ya. Dua aliran yang berbeda, satu tim nasional senior, satu U23. Nah, teknisnya seperti apa? Tapi kalau itu nggak bisa diadopsi, nggak bisa dikompromis, ya gue rasa menurut gue ya, federasi akan memilih 4 pemain ini akan memperkuat U23. Karena U23 ini pertaruhannya antara lolos dan nggak lolos. Kalau lolos, good, we are happy. Tapi kalau lolos, kita bisa bayangkan akan seperti apa tsunami kritik, tsunami kekecewaan dari masyarakat kalau sampai kita gagal untuk mendapatkan satu tiket ya. Sekedar informasi, di kualifikasi Piala Asia U23 ini ada 11 grup. Jadi sampai K, J, K ada 11 grup. Juara grup itu otomatis lolos, ada 11 tim plus 4 runner up terbaik. Nah, 11 grup itu kan ada runner up-nya, yang diambil cuma 4 tertinggi. Jadi total 15 tim, nanti plus tuan rumah 1 jadi 16. Nah, jadi ini nih situasi terakhir. Makanya gue jujur nunggu-nunggu ya, cari-cari info. Nih kenapa ya kalau belum keluar jadwal yang firm pertandingan friendly match tim nasional senior kita, karena kaitannya juga dengan akomodasi dan transportasi. Ini kan seperti biasa, CBH akan menemani kalian, akan langsung ke jantung palagan pertarungan tim nasional kita. Jadi persiapannya gampang-gampang susah juga nih teman-teman ya. Jadi kalau kalian mungkin menikmati sajian dari channel Bung Harpa ini, di belakang ini juga ada tim, ada teman juga yang membantu untuk menyiapkan semuanya. Jadi kalau belum ada jadwalnya susah juga. Nah, maka dari itu ternyata setelah gue cari informasi, setelah gue korek informasi, ternyata mereka mencoba untuk mengakomodir 2 event ini dengan baik. Ya, kita berharap ya, walaupun kita mungkin banyak berseberangan, banyak oposisi, kita dukung PSSI untuk bisa mencari yang terbaik supaya tim nasional kita sukses. Ya, baik di level senior ya, 2 uji coba yang tentunya akan bermuara pada round 4 nanti, kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jeddah nanti di Arab. Bagaimana kita nanti akan menghadapi tuan rumah Saudi Arabia tanggal 8, dan selang 74 jam 15 menit ya 3 hari lebih sedikit kita akan meladeni Irak di pertandingan kedua. Di 2 pertandingan terpenting dalam sejarah kita. Tapi di saat yang sama juga kita berupaya untuk bisa meloloskan, mendukung juga pasukan Gareth Vandenberg tim nasional U23 ke putaran final Piala Asia U23 tentunya. Nah, teman-teman semua,